Kiluangan. Iya, gawin yung kakasama. Ano coba? Yes, ano? Bapak ditutup. Kamar dia. Oke, selamat pagi semuanya. Sebelum kita mulai rapat pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita buka dengan doa agar setiap keputusan yang kita ambil dapat berjalan sesuai dengan keputusan Tuhan. Dan doa akan dipimpin oleh Ibu Sekretaris. Silakan. Apa? Oke, selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berkumpul di sini dalam suasana yang tidak biasa. Perusahaan kita sedang menghadapi tekanan dari berbagai sudut, baik dari luar dan dalam perusahaan kita. Terkait dengan dugaan penyalahgunaan dana dari nasabah sebesar 28 miliar rupiah. Dari itu saya ingin menegaskan bahwa kita tidak boleh panik dalam situasi ini, namun kita juga tidak boleh diam. Kita harus merespon situasi ini dengan kepala dingin. Langkah yang kita ambil juga tidak boleh tergesa-gesa, harus terukur dan dengan integritas penuh. Saya meminta seluruh kepala divisi untuk menyampaikan kondisi di bidang masing-masing secara jujur dan terbuka. Tidak ada yang perlu ditutupi. Kita hadir hari ini bukan untuk saling menyalahkan, melainkan untuk bersama-sama merumuskan solusi yang terbaik. Dan silakan Ibu Sekretaris menyampaikan agenda rapat hari ini. Agenda rapat hari ini terdiri dari tiga bagian utama. Yang pertama adalah latar belakang dan pembahasan isu yang sedang dihadapi perusahaan. Dan yang kedua, laporan dari masing-masing manajer divisi beserta usulan solusi beserta usulan solusi. Dan yang ketiga, sesi debat dan diskusi antar manajer. Dan yang keempat, pengambilan keputusan strategis oleh Bapak Direktur seluruh jalan-jalan dan mencatat dalam perusahaan dan memimpin jalannya rapat terakhir. Oke, terima kasih Ibu Sekretaris. Situasi yang kita hadapi saat ini membutuhkan perhatian serius dari seluruh jajaran manajemen. Sebagai perusahaan yang mendapatkan kepercayaan masyarakat, kita harus mampu merespon isu ini dengan tenang, cepat, dan bertanggung jawab. Saya berharap setiap manajer menyampaikan kondisi di bidang masing-masing beserta usulan dan solusi yang realistis untuk kita terapkan pada masalah tersebut, agar keputusan yang kita ambil dapat berjalan efektif, baik dan dengan lancar. Oke, baik. Kita mulai dari manajer keuangan. Silakan. Terima kasih Pak Direktur. Berdasarkan pemeriksaan awal, tim keuangan sedang melakukan penelusuran terhadap transaksi bernilai besar yang menjadi perhatian publik. Kami memeriksa dokumen transaksi alur dana, waktu pelaksanaan, serta proses persetujuan yang terjadi. Jika tidak segera ditangani, isu ini dapat mempengaruhi kepercayaan nasabah dan menimbulkan kekhawatiran terhadap keamanan dana mereka. Kami mengusulkan yang pertama, audit tim
Temuan awal yang dapat Anda sampaikan sudah menjadi perhatian serius bagi saya dan seluruh jajaran manajemen. Audit internal tentunya harus segera dimulai dan juga tidak ada penundaan. Yang perlu saya tekankan, proses investigasi ini harus berjalan secara tertib dan terstruktur, bukan terburu-buru, hingga justru menimbulkan kesalahan baru. Jadi saya meminta tim keuangan memastikan bahwa seluruh transaksi yang diperiksa didokumentasikan dengan lengkap. Dan saya juga mengingatkan kembali satu hal yang tidak kalah penting, yaitu pelayanan kepada nasabah tetap harus berjalan dengan normal, seolah tidak ada yang terjadi masalah pada perusahaan kita. Dan juga nasabah tidak boleh merasakan gangguan apapun dalam aktivitas perbankan selama proses ini berlangsung. Baik, terima kasih Pak Direktur. Dari sisi operasional, kami melihat perlunya penguatan prosedur kerja internal, terutama dalam proses verifikasi dan koordinasi antar bagian. Beberapa alat kerja perlu diperbarui agar lebih efektif, aman, dan meminimalkan risiko kesalahan. Kami mengusulkan yang pertama, revisi SOP internal, yang kedua, sistem verifikasi berlapis, yang ketiga, pengawasan rutin mingguan, yang keempat, pembagian tanggung jawab yang lebih jelas. Dengan demikian, sistem perusahaan akan lebih tertib. Yang link kata. Terima kasih. Usulan revisi SOP dan sistem verifikasi berlapis yang Anda sampaikan sangat tepat dan harus menjadi prioritas. Namun saya ingin menekankan satu hal krusial, yaitu seluruh proses perbankan sistem ini tidak boleh sampai mengganggu kegiatan operasional. Nasabah yang datang besok pagi harus tetap mendapatkan layanan yang sama OSDM Kemendik selayaknya hari-hari sebelumnya. Desaintek atau Nah, saya percayakan pelaksanaan ini kepada Anda dan saya minta laporan progres setiap hari agar kita bisa memantau perkembangan secara langsung. Dan Terima kasih Pak Direktur. Dari sisi SDM, kami melihat bahwa investigasi pegawai perusahaan itu merupakan unsur penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat kepada perusahaan. Kami akan melakukan evaluasi terhadap pegawai yang memiliki akses pada proses kerja tersebut. Nah, selain itu kami mengusulkan pelatihan etika kerja, penandatanganan ulang pakai integritas, evaluasi jabatan tertentu, dan penguatan disiplin kerja. Nah, dengan langkah ini budaya kerja yang jujur dan profesional itu akan semakin kuat. oke, terima kasih atas laporan dari media presiden. Saya sangat mengapresiasi bahwa divisi ini langsung menyentuh aspek yang paling mendasar dari krisis yang sedang kita alami saat ini, yaitu kepercayaan dari nasabah. Tapi kita mulai dari organisasi dulu. Karena pelatihan etika kerja ini dan penandatanganan ulang akta integritas bukan sekedar formalitas. Ini adalah sinyal yang kita kirimkan kepada seluruh pegawai bahwa perusahaan ini sedang serius menjaga standar profesionalisme. Evaluasi terhadap jabatan tertentu yang memiliki akses pada proses kerja sensitif juga harus dilakukan dengan baik dan objektif. Saya percaya bahwa ketika integritas dan disiplin pegawai terjaga, kepercayaan publik kepada kita juga akan kembali pulih. Baik, terima kasih Pak Direktur. Dari hasil penjualan awal terhadap proses transaksi yang sedang menjadi perhatian para masyarakat. Audit akan dikhususkan pada keempat dokumen, jalur persetujuan, kepatuhan terhadap prosedur, serta kemungkinan adanya celah pengendalian internal. Kami mengusulkan audit investigatif segera, pemeriksaan dokumen transaksi, evaluasi sistem pengendalian internal, dan penyampaian laporan hasil audit kepada publik. Tujuannya agar akar permasalahan dapat diketahui secara objektif. Oke, terima kasih laporan dari media audit internal. Divisi Anda memegang peran yang sangat kritis. Dalam situasi ini, Anda adalah mata dan telinga perusahaan dalam memastikan bahwa kebenaran dapat terungkap secara objektif. Saya minta audit dan investigasi mulai dari sekarang hari ini tanpa menunggu apapun. Kecepatan sangat penting, namun jangan sampai mengorbankan penelitian. Setiap temuan harus didukung bukti yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Jika dalam proses audit ini ditemukan hal-hal yang memerlukan perhatian, saya segera langsung melapor kepada saya secara personal dan tanpa harus menunggu laporan resmi. Audit harus bekerja cepat, objektif dan menyeluruh. Itu ekspektasi saya terhadap divisi ini.
satu itu, saat ini kami menerima permintaan pertanyaan dari nasabah mengenai keamanan dana yang dilakukan. Sebagai nasabah, meminta penjelasan di sini dan menjelaskan bahwa pelayanan perusahaan tetap berjalan normal. Dan di sini kami mengusulkan yaitu menambahkan petugas customer service, menyusun jawaban resmi bagi nasabah, menghubungi nasabah prioritas secara langsung, serta menjaga kualitas pelayanan di seluruh cabang. Sehingga angka ini penting untuk mempertahankan kepercayaan konsumen. Oke, terima kasih laporan dari divisi layanan nasabah. Ini menjadi yang sangat paling menyentuh bagi saya. Nasabah ini adalah orang-orang yang mempercayakan uang dan nasabah mereka kepada kita. Rasa cemas mereka rasakan saat ini adalah tanggung jawab moral yang kita bangun bersama. Saya minta Anda menempatkan petugas customer service secara jika perlu pinjam tenaga dari divisi lain untuk sementara dan susun jawaban resmi yang disampaikan dengan bahasa yang tenang. Jelas, ini sangat perlu kita lakukan. Untuk nasabah prioritas, hubungi mereka secara langsung satu persatu jika perlu. Nasabah adalah prioritas utama kita dan kualitas pelayanan di seluruh cabang tetap kita jaga dengan kesempurnaan dan aman. Baik, Direktur. Dari sisi hukum, kasus ini harus ditangani secara hati-hati agar tidak menimbulkan risiko tambahan bagi perusahaan. Untuk itu kami mengusulkan yang pertama, pengumpulan dokumen pendukung secara lengkap. Dan yang kedua, kajian hukum internal. Dan yang ketiga, koordinasi dengan pihak berwenang bila diperlukan. Dan yang terakhir, penyusunan pernyataan resmi yang sesuai ketentuan hukum. Dengan demikian, pelan perusahaan tetap aman secara hukum. Oke, terima kasih. Nah, pendekatan kehati-hatian yang Anda sampaikan sudah sangat saya hargai. Di saat seperti ini, godaan terbesar adalah bertindak terburu-buru karena tekanan. Namun langkah yang tergesa-gesa justru akan mengurung situasi secara hukum. Jadi menurut saya pengumpulan dokumen pendukung harus dilakukan dengan lengkap dan SDM sistematis. Kemendik. Kajian hukum internal perlu diselesaikan dalam waktu yang terukur. Jadi saya minta rangkaiannya yang jelas. Nah, dan jika koordinasi dengan pihak berwenang diperlukan, lakukan dengan penuh kerjasama dan transparansi. Saya minta seluruh proses dilakukan dengan transparan dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Itu adalah garis merah yang tidak boleh disiapkan dalam kondisi. Baik, terima kasih Pak Direktur. Dari sisi ini sudah meninjau keamanan sistem lewat akses pengguna dan aktivitas transaksi digital yang berkaitan dengan isu tersebut. Jadi kami mengusulkan verifikasi 2 langkah berkaitan password berkala, pembatasan akses tertentu, dan yang terakhir sistem pemantauan otomatis. Langkah ini bertujuan memperkuat keamanan dan keadaan transaksi perusahaan. Oke, terima kasih untuk laporan dari manajer ID. Isu ini sangat mengingatkan kita semua bahwa keamanan sistem ini bukan sekedar urusan teknis. Ini adalah hal dan bagian dari kepercayaan yang kita jaga pada nasabah. Verifikasi 2 langkah, pergantian password berkala dan pembatasan akses tertentu harus dijalankan segera tanpa menunggu. Sistem ini otomatis yang akan Anda usulkan sangat relevan untuk mencegah kejadian serupa di masa yang akan datang. Saya ingin melihat laporan hasil peninjauan sistem keamanan ini dalam waktu 3 hari. Keamanan sistem ini adalah prioritas dan saya harap sistem ini bekerja dengan standar kewaspadaan tinggi mulai saat ini. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan Pak Direktur. Saat ini opini publik berkembang sangat cepat melalui media sosial maupun pemberitaan. Nah, jika perusahaan terlalu diam, maka persepsi negatif dapat semakin meluas. Maka dari itu, kami mengusulkan untuk menyampaikan pernyataan resmi perusahaan ini, juga menjelaskan komitmen perlindungan nasabah serta menyiapkan konferensi pers terbatas dan memantau perkembangan isu di media sosial. Nah, usulan tadi yang sudah saya berikan itu tujuannya agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas dan juga terpercaya. Oke, terima kasih untuk media Mas. Anda benar-benar terlalu lama di tengah badai bumi ini. Ini bisa diartikan sebagai keengganan untuk bertanggung jawab. Namun saya juga mendengar kekhawatiran dari media tadi, maka saya setuju dengan pendekatan tengah yang sudah dirumuskan. Dari Humas menyusun pernyataan ringkas hari ini, legal mereview sebelum dipublikasikan dan tidak ada angka atau spesifik yang bisa
konferensi pers terbatas bisa dipersiapkan, namun waktu pelaksanaan kita tentukan setelah pernyataan resmi pertama keluar dari publik. Yang terpenting, komunikasi resmi harus disampaikan dengan keterangan dan profesionalisme, bukan defensif dan juga bukan panik. Oke. Sebelum kita tutup rapat pada hari ini, saya buka kesempatan bagi manajer yang ingin menyampaikan pandangan berbeda atau pertanyaan terkait keputusan yang sudah kita bahas pada hari ini. Silakan. Izin maaf, Pak Direktur. Saya mengusulkan agar pernyataan resmi perusahaan dikeluarkan hari ini juga, karena setiap jam yang berlalu tanpa respon resmi akan memperburuk sentimen publik di media sosial. Saya tidak setuju. Saya tidak setuju jika dilakukan terburu-buru, Pak Direktur. Pernyataan yang belum didengarkan dan tidak punya matang bisa menjadi bumerang. Kita bisa menghadapi tuntutan jika pernyataan resmi keliru atau membesarkan publik. Saya mendukung pendapat manajer legal. Kita perlu memastikan data keuangan yang akan disebutkan dalam pernyataan sudah diverifikasi terlebih dahulu. Angka yang salah justru bisa memperparah krisis kepercayaan ini. Mohon maaf, manajer legal. Kan saya tidak meminta pernyataan yang berdetail juga. Cukup pernyataan singkat bahwa perusahaan menyadari situasi ini dan sedang mengambil langkah serius. Itu saja sudah cukup untuk meredam kepanikan sementara waktu. Jika pernyataan komunikasi umum tanpa menyebut angka atau fakta spesifik, saya bisa mendukung. Namun, pernyataan tersebut harus saya review terlebih dahulu sebelum dipublikasikan. Oke, terima kasih. Baik, saya sudah mendengar dari kedua panel ini. Saya setuju dengan pendekatan benar. Humas menyusun pernyataan ringkas hari ini, legal review sebelum dipublikasikan, tidak ada angka atau klaim spesifik sampai audit selesai. Ini yang menjadi keputusan final dari saya selaku pimpinan perusahaan ini. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Seluruh hasil rapat telah saya catat dan fokus pembahasan kita pada hari ini adalah investigasi internal, perlindungan nasabah, menguatkan sistem kerja, dan pemulihan kepercayaan publik. Oke, setelah mendengar seluruh laporan dan masukan, saya menetapkan keputusan rapat sebagai yang pertama, membentuk tim investigasi internal mulai hari ini. Kedua, melakukan audit menyeluruh terhadap transaksi terkait, memperkuat sistem keamanan digital perusahaan, mengevaluasi SOP seluruh divisi, menjaga pelayanan maksimal kepada seluruh nasabah, menyiapkan komunikasi resmi kepada publik, dan menjalankan seluruh proses sesuai ketentuan hukum. Dan yang terakhir, melakukan evaluasi berkala untuk setiap minggunya. Dan saya meminta kepada seluruh jajaran manajer untuk menjalankan keputusan ini dengan cepat, disiplin, dan penuh dengan tanggung jawab. Sebagai akhir pada rapat kita hari ini, situasi ini merupakan ujian bagi perusahaan. Saya percaya dengan kerjasama seluruh tim, kita dapat melewati kondisi ini dengan mengembalikan kepercayaan publik, terutama nasabah, kepada kita. Rapat saya nyatakan selesai. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Apa nanti masuk?